Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk kerusakan dari freezer box ini tidak dingin. Baik, di sini saya akan lakukan pengetesan. Untuk filter dryer saya rasakan tidak ada terasa hangat. Di bagian pipa kondensor juga tidak ada terasa panas. Jadi seperti ada indikasi kebocoran pada sistem. Lalu di bagian dapur pacunya, di sini menggunakan mesin kompresor yaitu L58WU1 yang kategorinya adalah 1/4 PK. Dan menggunakan refrigerant R290 ya. Oke. Di sini ternyata mesin kompresornya menggunakan refrigerant R290. Jadi untuk kerusakan dari freezer box ini yaitu tidak dingin, seperti ada indikasi kebocoran gas freon. Untuk arusnya menunjukkan di 1,08 ampere saat ini. Baik, saya matikan dulu sumbernya. Dan untuk freezer box ini bisa kita lihat di sini belum ada sama sekali dilakukan perbaikan. Jadi kondisinya masih asli. Belum ada dilakukan perbaikan. Oke, untuk melakukan proses pencarian di mana letak kebocoran, di sini di bagian filter dryer saya lihat ada pipa pembuangan. Saya akan lakukan pemotongan pada jalur ini. Apakah ada kandungan gas freon pada saat saya potong di pipa ini? Oke, saya lakukan pemotongan terlebih dahulu. Apakah ada kandungan gas freon yang keluar? Oke, ternyata tidak ada sama sekali ya kandungan gas freon. Jadi memang positif. Di sini masalahnya terjadi kebocoran pada jalur perpipaannya. Baik, selanjutnya untuk jalur pembuangan udara pada filter dryer. Di sini saya akan berikan sedikit pipa kapiler pada jalur pembuangan ini, yang mana tujuannya sebagai proses pemvakuman dan juga untuk mencari di mana kira-kira letak titik kebocorannya. Baik, di sini saya lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk pipa kapilernya ini pada filter dryer. Dan nanti tujuan dari jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini, di samping untuk proses pemvakuman, juga untuk mencari di mana titik kebocorannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan berikan sumber. Saya hidupkan mesin kompresornya. Oke, mesin kompresor sudah aktif. Ya, di sini ada semburan udara pada bagian pipa kapiler, yang mana di sini kita lihat tunggu dalam beberapa menit ya. Nah, ini ada semburan udara. Biarkan udara ini sampai habis ya. Kita tunggu dulu apakah udara ini habis atau tidak. Nanti bisa kita ketahui di mana letak kebocorannya. Di sini saya menggunakan cairan metil dalam kurang lebih 5 menit. Saya coba lihat di sini. Ternyata sudah tidak ada lagi semburan udara yang keluar pada pipa kapiler. Nah, ini ya. Jadi apabila tidak ada lagi semburan udara yang keluar dari pipa kapiler, di sini sudah pasti ada kebocoran di bagian kondensor. Jadi dari pengamatan saya, di sini sudah dipastikan ada kebocoran di jalur pipa kondensornya. Oke, kita bisa lakukan pengecekan di bagian pipa jalur kondensor, di mana letaknya yang kira-kira kita curigai. Oke, saya matikan dulu. Di sini kita perhatikan apakah ada
bercak oli atau sejenisnya ya yang kira-kira mencurigakan. Oke. Dan di bagian pipanya ini kita akan tes press ya, lalu kita berikan busa sabun nanti. Namun sebelumnya untuk melakukan tes press tersebut, untuk jalur pipa pengisian di sini kita potong dulu ya. Tujuannya agar pada saat kita hidupkan mesin kompresor, di sini bisa melakukan pengepresan. Dan dengan begitu kita bisa oleskan busa sabun pada bagian jalur yang kita curigai, yaitu di bagian pipa kondensor. Oke, saya hidupkan dulu unit freezer box-nya ini. Nah, di sini semburan udaranya cukup kencang ya pada bagian pipa kapiler pembuangan udaranya ini. Nah, setelah dirasa cukup, kita akan stop dulu ya untuk baling-baling fan kondensornya ini supaya tidak mengganggu nanti pada saat kita proses mencari titik kebocoran. Kemudian di sini saya cari di mana kira-kira letak kebocorannya. Oke, ternyata setelah saya lakukan pengecekan di bagian pipa kondensor, di sini saya lihat ada kebocoran memang di kisaran filter dryer. Ya, jelas di sini. Nah, inilah penyebab dari freezer box ini tidak dingin. Jadi ternyata memang di sini masalahnya ya, terjadi kebocoran di jalur pipa kondensor di area filter dryer ternyata. Lalu saya cek juga di bagian yang lain, dipastikan apakah masih ada letak kebocoran di bagian jalur-jalur pipa tekannya ini. Pastikan semua ya. Oke, di sini kita bisa berikan busa sabun yang mana apabila ada kebocoran akan terdeteksi seperti ini. Nah, ya. Oke, di sini bocornya cukup besar ternyata ya. Maka dari itu setelah kita cek memang tidak ada kandungan gas freon. Dan setelah kita lakukan pengecekan, nah di sini letak kebocorannya. Nah, ya, di bagian sambungan filter dryer. Memang sering sekali ya terjadi kebocoran di area ini. Oke, saya matikan dulu sumbernya. Dan langsung saja ya, kita sudah mengetahui di mana titik kebocoran. Tinggal kita potong dan kita sambung kembali. Kita buang saja jalur yang sudah tidak layak seperti bocor ini pipanya, kita buang saja. Oke, di sini saya potong dulu untuk pipa kondensor yang mengalami kebocoran. Dan selanjutnya di sini saya tidak melakukan penambahan pada bagian yang bocor, tetapi saya langsung saja potong dan saya pasang kembali jalur yang kondisinya masih baik pipanya. Jadi untuk proses pencarian titik kebocoran bisa dengan metode menggunakan cairan metil pada saat kita hidupkan awal. Apabila gelembung udaranya itu berhenti dengan cepat, itu sudah pasti kebocoran di area jalur kondensor. Namun apabila
gelembung udara pada pipa kapiler itu tidak kunjung berhenti, maka sudah dipastikan kebocorannya di area pipa evaporator. Nah, seperti itu saja. Jadi sangat simpel ya teman-teman untuk mencari area kebocoran ya dengan cepat, bisa menggunakan metode ini. Oke. Di sini sudah saya buang jalur pipa yang bocor. Kemudian di sini saya bersihkan dulu untuk jalur pipa kondensor yang akan saya sambungkan pada filter dryer. Oke, di sini saya akan lakukan pengelasan pada pipa kondensor pada filter dryer. Untuk proses pengelasan di sini antara besi dan tembaga kita menggunakan borak ya. Untuk menyatukan antara besi dan tembaga itu menggunakan serbuk borak. Oke, sudah tersambung untuk jalur pipa kondensor. Selanjutnya untuk jalur pengisian di sini saya pasang pentil pengisian. Oke, di sini saya pasangkan pentil pengisian. Tujuannya untuk memasukkan gas refrigeran. Selanjutnya saya hidupkan unit freezer box ini. Oke, untuk semburan udara yang keluar pada jalur pipa kapiler sangat kencang. Lalu di bagian pipa pengisian di sini ada daya hisap. Selanjutnya saya pasangkan spuyer pentil pengisian pada jalur pengisiannya ini. Nah, ini ya, kita pasang dulu. Dan setelah terpasang, saatnya dilakukan proses pemvakuman. Nah, untuk melakukan itu saya siapkan manifold. Ya, di sini saya siapkan manifold. Lalu saya pasangkan selang manifold pada jalur pentil pengisian. Oke, pastikan di sini untuk penunjukan jarum manifold ya berfungsi dengan baik. Keran manifold saya buka ya, jarum menunjukkan di 0 PSI. Lalu saya tutup, maka akan terhisap ya, turun jarumnya. Dan di sini proses pemvakuman berlangsung. Untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini, biarkan udaranya habis ya. Di sini masih ada ya semburan udaranya nih, bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini semburan udara pada jalur pembuangan pipa kapiler ini menandakan bahwa proses pemvakuman masih berlangsung. Untuk proses pemvakuman kurang lebih sekitar 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, di sini jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Ya. Oke, selanjutnya kita cek lagi apakah sudah tidak ada lagi gelembung udara yang keluar pada jalur pipa kapilernya ini. Ya, di sini sudah tidak ada lagi gelembung udara yang keluar, menandakan proses pemvakuman sudah selesai. Oke, setelah itu di sini bisa kita tutup saja. Ya, di sini saya tutup dan ada baiknya dilakukan pengelasan untuk ujung dari pipa kapiler ini supaya menghindari kebocoran. Oke, sudah tertutup rapat. Jadi untuk
Selanjutnya di sini saya siapkan refrigerant R600A. Nah, ini saya akan bereksperimen ya. Untuk R290 ini saya coba ganti menggunakan R600A ya. Menurut keterangan sesama hidrokarbon, tapi apakah bisa ya? Di sini karena ada komentar yang ingin tahu apakah R290 bisa diganti dengan refrigerant R600. Nah, di sini kesempatan saya akan coba apakah bisa ya. Baik, di sini saya siapkan beberapa kaleng refrigerant R600 untuk menggantikan R290. Apakah bisa? Karena sesama hidrokarbon. Tapi saya masih ragu ya. Tapi nggak ada salahnya. Di sini saya coba saja. Untuk arusnya di 1,1 ampere saat ini. Oke, kita akan bereksperimen apakah bisa ya. Untuk keran freon di sini saya buka dulu. Oke, saya buka. Lalu jangan lupa untuk udara yang terjebak pada selang manifold harus dibuang dulu. Oke, setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Di sini saya akan lakukan pengisian freon pada sistem. Saya lakukan secara bertahap. Oke, di sini saya isikan untuk tekanan gas freon R600 ini. Di sini tekanannya cukup rendah. Biasa sih kisaran 0 PSI itu sudah cukup. Apakah bisa berfungsi di mesin kompresor R290? Oke, di sini jarum masih di bawah 0 PSI. Kita bisa tambah lagi. Nah, ini ya, saya tambahkan dulu gas freon R600 pada mesin kompresor R290. Apakah bisa ya teman-teman? Saya penasaran saja. Oke, untuk saat ini arusnya menunjukkan di 1,14 ampere. Nah, ini ya. Jadi saya rasa masih belum cukup ini. Kita harus lakukan penambahan lagi. Dan saat ini tekanannya di skala 20 PSI setelah saya lakukan pengisian gas freon R600. Dan cukup banyak ya ternyata saya melakukan pengisian R600 ini pada mesin kompresor R290 untuk mencapai tekanan di skala 30 atau 40 PSI. Karena R290 itu tekanannya paling tidak di 30 sampai 40 PSI. Arusnya di sini menunjukkan di 1,2 ampere. Dan saya sudah menghabiskan 2 botol hingga hampir 3 botol kaleng ini ya. Namun tidak bisa mencapai di skala 30 PSI. Untuk filter dryer di sini tidak ada terasa hangat. Untuk pipa hisapnya di sini sudah terasa dingin padahal ya. Oke, arusnya di 1,22 ampere. Tekanannya hanya bertahan di 20 PSI, sedangkan saya sudah menghabiskan 3 kaleng freon
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya cabut saja dulu. Di sini sudah tidak bisa lagi, walaupun kita tambah beberapa kaleng, tekanannya tetap di 20 PSI. Sedangkan pipa hisapnya, pipa baliknya ini sudah basah ya. Namun filter dryer tidak ada terasa hangat. Oke, ini ya bisa kita lihat sudah 3 kaleng saya habiskan. Namun tidak bisa mencapai di skala 30 PSI. Oke, langsung saja kita sudahi sementara ya untuk pengisian gas freon R600 pada R290. Hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat di bagian ruang freezer. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Dan untuk dinding-dinding pada freezer ini, di sini tidak ada nampak ya salju sedikit pun, namun memang terasa dingin. Dan tidak ada salahnya di sini saya lakukan pengetesan saja ya. Saya berikan air mineral pada botol. Ya, tidak ada saljunya ya sedikit pun. Namun di sini dindingnya terasa dingin. Tapi tidak ada nampak butiran salju. Ya, kita tes saja ya dalam waktu 1 hari bagaimana hasilnya. Apakah bisa membekukan air kemasan yang saya masukkan ini? Kita lihat besok ya bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah 1 hari kemudian di sini saya penasaran, saya ingin lihat hasilnya bagaimana. Wah, ternyata di sini memang terasa dingin ya. Dindingnya tetap terasa dingin. Namun bagaimana air mineralnya ini? Dan ternyata tidak bisa membeku ya. Nah, masih seperti semula, tidak bisa membeku sama sekali. Untuk suhunya memang dingin, namun tidak bisa membeku karena tidak ada penampakan salju pada dinding-dindingnya ini. Oke, jadi seperti itu ya hasilnya untuk refrigerant R290. Bila kita isikan dengan R600, hasilnya tidak bisa mencapai ya minus. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,14 ampere. Nah, ini sudah muncaknya sudah. Jadi saya rasa tidak bisa ya untuk R600 dimasukkan pada mesin kompresor R290. Oke, di sini saya cek berapa sih tekanannya saat sudah puncaknya ini. Untuk tekanannya di sini saya pasang manifold, menunjukkan di skala kurang lebih 8 PSI ya. Ini sudah ya, sudah paling dinginnya di 8 PSI. Oke, jadi saya putuskan saya ganti saja gas freonnya ini dengan persamaan R290 ya, karena untuk mendapatkan gas freon R290 ini memang agak susah. Apabila kita memiliki freon R290, alangkah baiknya kita gunakan yang sejenis ya. Oke, saya potong dulu untuk pipa kapiler pembuangannya nih. Kita lihat kandungan gas freon R600 nya ini akan keluar ya. Keluar ya, kita buang dulu. Di sini saya kosongkan saja, saya habiskan dulu. Saya akan mengganti gas freon dengan persamaan R290. Oke, setelah gas freon kita buang ya, yang R600 ini karena tidak bisa ya ternyata. Di sini saya tidak berhasil untuk mendapatkan minus, minimal ya minus 20 lah paling tidak untuk proses pembekuannya.
Oke, saya kosongkan semua gas freon yang ada pada sistem dan selanjutnya saya lakukan proses pemvakuuman kembali. Ya, di sini sudah vakum dan pastikan sudah tidak ada lagi gelembung udara yang keluar pada jalur pembuangan. Lalu di sini saya tutup lagi. Saya tutup lagi jalur pembuangan udara pada pipa kapiler. Jadi untuk teman-teman, alangkah baiknya untuk pergantian freon R290 untuk mendapatkan suhu yang cukup dingin, paling tidak di -30, itu gunakan refrigeran R290. Namun apabila tidak memiliki R290, bisa menggunakan refrigeran penggantinya ya. Paling tidak bisa mencapai di -20 atau 25 PSI. Di sini saya menggunakan Musicool MC22. Nah, ini bahannya sesama hidrokarbon ya. Yaitu 290 ini yaitu hidrokarbon dan memiliki tekanan yang hampir sama ya. Namun untuk mendapatkan suhu -30 saya rasa mungkin tidak sampai ya, karena tidak sesuai dengan aslinya. Yang mana apabila sesuai aslinya maka suhu -30 akan bisa tercapai. Oke, untuk proses pembekuan sebenarnya apabila tidak diperlukan -30, di -20 saya rasa sudah cukup. Jadi di sini saya menggunakan MC22. Oke, udara yang terjebak pada selang manifold saya buang dulu. Lalu kita mulai, arusnya di 1 ampere. Kita lakukan proses pengisian gas freonnya ini pada sistem. Oke, untuk melakukan proses pengisian freon pada sistem, di sini kita lakukan secara bertahap ya. Oke, kita akan mencapai di 30 hingga 40 PSI ya, paling tidak. Ya, ini ya. Paling tidak harus tercapai tekanannya itu agar freezer box-nya ini bisa difungsikan. Oke, di sini sudah menunjukkan di 35 PSI ya. Kita lihat sementara arusnya di 1,53 ampere ya. Untuk R600 tidak tercapai ini ya, tekanan ini dan arusnya. Setelah kita menggunakan MC22, arusnya tercapai dan tekanannya juga tercapai. Untuk pipa-pipa yang kita anggap mencurigakan bisa kita cat saja supaya lebih aman. Dan setelah pengisian di sini arusnya di 1,64 ampere ya. Tekanannya di skala 40 PSI. Di sini saya isikan menggunakan MC22 Musicool, pengganti persamaan dari R290. Oke, saya rasa sudah cukup ya tekanannya. Filter dryer di sini saya rasakan cukup panas ya, mantap. Jadi kita bisa lihat hasil sementara. Oke, di bagian dinding ruang freezer bisa kita lihat ya, nampak sudah di sini ada butiran salju pada dinding-dindingnya. Pertanda baik ini teman-teman ya. Nah, seperti ini yang seharusnya. Apabila ada butiran salju pada dinding freezer, itu akan bisa tercapai -20 atau 25 derajat. Oke, kita biarkan saja. Kita tes. Dan setelah keesokan harinya, di sini saya lihat bagaimana hasilnya.
Ya, untuk ruang freezer ini di sini saljunya sudah merata sampai ke bawah ya. Bisa kita lihat di sini menandakan proses pendinginannya sudah sempurna. Untuk air mineral di sini sudah membeku ya. Perhatikan ya, sudah retak-retak di sini. Artinya proses perbaikan freezer box ini sudah sempurna. Ya. Seperti ini yang kita harapkan ya. Oke, jadi untuk perbaikan freezer box ini sudah selesai dan saatnya saya ucapkan sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.